I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. A few moments later. Apa itu karir di bidang informatika? Teknik informatika menawarkan berbagai peluang karir di berbagai industri. Lulusan dapat bekerja dalam berbagai peran seperti insinyur perangkat lunak, pengembang web, administrator jaringan, analis sistem, analis data, administrator basis data, dan profesional keamanan siber. Peluang pekerjaan untuk lulusan informatika, beberapa contohnya seperti software developer, analisis sistem, administrator jaringan, information security, data analis, konsultan IT, game developer, web developer, database administrator, UX designer, dan masih banyak profesi lainnya. 1. Karir di bidang informatika. Keberadaan ilmu komputer dan teknologi informasi mempengaruhi segala bidang kehidupan. Lulusan informatika sangat dibutuhkan dan mendapatkan nilai jual yang tinggi. 2. Studi lanjut di bidang informatika. Zaman pun mengalami pergeseran peran manusia atau disrupsi, perlahan berubah secara menyeluruh akibat perkembangan zaman. Disiplin ilmu informatika adalah disiplin ilmu sains formal yang lahir di bidang informatika dan teknik elektro. Pada dasarnya, terdapat disiplin ilmu komputasi yang paling besar, yaitu sebagai berikut. Teknik komputer atau komputer engineer mempelajari berbagai bentuk perancangan dan perbentukan komputer beserta sistem berbasis komputer. 2. Ilmu komputer atau computer science mempelajari teori dan algoritma untuk berbagai bidang. 3. Sistem informasi atau information system mempelajari sistem informasi dengan tujuan bisnis dan organisasi untuk mencapai proses yang lebih efektif dan efisien. 3. Sertifikasi di bidang informatika. A. Definisi sertifikat IT. Sertifikat IT adalah bukti bahwa seseorang memiliki kompetensi bidang IT tertentu. B. Fungsi sertifikat IT. 1. Membedakan kualifikasi antar kandidat pekerja. 2. Menentukan deskripsi masing-masing pekerja. 3. Sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat keahlian masing-masing pekerja. 4. Sertifikat IT membuat seseorang lebih bernilai. C. Produser mendapatkan sertifikat IT. 1. Memiliki jenis sertifikasi. 2. Mengikuti pelatihan. 3. Mengikuti ujian. 4. Jika lulus mendapatkan sertifikat. D. Perusahaan yang menyediakan sertifikasi. Sertifikasi IT dapat diperoleh dari produsen perangkat keras maupun perangkat lunak seperti lembaga profesional, asosiasi profesi, atau pemerintah. Pada dasarnya, lembaga sertifikasi hanya fokus kepada definisi kompetensi dan pelaksanaan ujian dan tidak memodulikan proses belajar sebelumnya. Artinya, seseorang tanpa belajar formal juga dapat mengikuti sertifikasi. Dengan demikian, semua sertifikasi dapat dikeluarkan oleh para vendor teknologi atau suatu organisasi. Beberapa perusahaan bereputasi yang menyediakan sertifikasi yang diakui secara internasional antara lain seperti berikut. 1. Sertifikasi dari Google. Google menawarkan sertifikasi penggunaan berbagai produknya. Yang paling terkenal dan paling banyak diminati adalah Google Certified Professional Cloud Architect, bahkan berada di posisi teratas pada 2017.
2. Sertifikasi dari Microsoft. Microsoft Corp menawarkan sertifikasi mulai dari sertifikasi pemakaian produk seperti Microsoft Office, Net, SQL Server, dan Azure, serta sertifikasi terkait keprofesian seperti data scientist dan data engineer. 3. Sertifikasi dari Oracle. Sertifikasi pada Oracle pun terbagi menjadi 3, yaitu Oracle Certified Associate atau OSA, Oracle Certified Professional atau OSP, dan Oracle Certified Master atau OSM.